Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Ardi Nasution. Selamat datang di Makan Tuh Podcast. Untuk kali ini saya mendatangkan dua mahasiswi yang cantik dan juga pinter gitu kan. Karena tema kali ini kita angkat yaitu penggunaan aloe vera atau lidah buaya untuk performa broiler. Seperti yang duduk di sebelah saya, yang pertama Nurul Wardah, asal dari Sumatera Utara tetapi tamatan SMA di Bandung, SMA 2 Bandung. Yang kedua Muti Afni, asal dari Solo Selatan, tamatan dari SMA 1 Jakarta Selatan. Jadi kedua ini mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ya, benar ya? Iya benar. Semester akhir. Ya. Oke. Saya ingin sebelum saya ke pertanyaan inti yang saya tanyakan, apakah benar Muti Afni dan Nurul Wardah yang seperti yang saya baca di website melakukan uji coba metode dengan menggunakan tepung lidah buaya? Ya benar. Oke, berarti sini saya mengundang orang-orang hebat ya. Apalagi ya namanya juga dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, pasti orang hebat dong. Sedikit bertanya nih, untuk kali ini, untuk saat ini, emang berapa banyak sih yang dipelihara ayam broiler tersebut gitu? Kalau untuk saat ini kami memelihara broiler itu sebanyak 5.000 ekor. Oh, 5.000 ekor ya? Iya. Untuk saat ini 5.000 ekor. Wow, banyak ya untuk kalangan mahasiswa sudah memelihara 5.000 ekor. Udah termasuk calon pengusaha nih kan gitu. Amin. Dengan 5.000 ekor. Jadi apa sih yang digunakan? Apa yang terdapat kandungan yang di dalam lidah buaya tadi gitu? Jadi kandungan yang terdapat di lidah buaya itu sendiri yaitu lidah buaya mengandung zat aktif berupa ansemanan yang dapat berfungsi sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari broiler. Oh, berarti dengan menggunakan lidah buaya tersebut, broiler tadi bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, benar. Berarti itu sangat berguna di saat cuaca yang seperti saat ini dong, yang iklimnya tidak menentu ya, seperti yang kita lihat ini ya. Ya, pasti dong. Itu juga salah satu pemacu kami untuk menggunakan lidah buaya ini sebagai tambahan pakan. Karena lidah buaya ini kan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada broiler. Ditengok juga pada iklim sekarang ini. Betul juga yang abang bilang barusan. Emang cara membuat tepung lidah buaya itu bagaimana sih? Kalau untuk pembuatannya sendiri, pertama kita harus menyediakan lidah buaya terlebih dahulu kan. Kita menyediakan sebanyak yang kita gunakan. Setelah lidah buaya tersedia nih, kita iris menggunakan pisau setipis mungkin. Lalu bisa kita jemur di bawah terik matahari ataupun menggunakan oven. Setelah kering, nanti bisa kita haluskan menggunakan blender. Nah, nanti setelah menjadi tepung nih, baru bisa kita aplikasikan ke pakan dengan cara mencampurkannya ke pakan ternak tersebut. Oh, berarti dengan cara mengeringkannya kita sudah bisa menggunakannya untuk kepakan. Mungkin pertanyaan saya, sama-sama kita ketahui bahwasanya lidah buaya itu kan basah tuh, kan mengandung banyak air. Jadi ketika dijadikan tepung itu cukup banyak. Sementara saudari-saudari memelihara dengan 5.000 ekor. Jadi berapa sih kegunaan atau kebutuhan dari saudara-saudari? Untuk 5.000 ekor ini kami menggunakan sebanyak 165 gram sampai 200 kiloan lidah buaya segarnya, Bang. Oh, berarti untuk 5.000 ekor itu 160 sampai 200 kilo. Iya. Wow, yang sebelumnya mungkin ya, yang saya baca yang sebelumnya dari saudara-saudari ini menggunakan itu yang karena alam yang tidak bermanfaat, sekarang digunakan bahkan membutuhkan 200 kilo. Berarti di lain itu saudara-saudari harus menanamnya di kebun sendiri dong. Ya, benar sekali. Kami di sini melakukan menanam lidah buaya untuk menghemat biaya karena harga dari lidah buaya ini terbilang mahal.
dan kebutuhannya kurang mencukupi. Emang kenapa sih menggunakan lidah buaya? Kenapa tidak menggunakan teknologi lainnya gitu? Ya. Kami menggunakan lidah buaya karena keuntungannya tersebut yaitu untuk pertumbuhan broiler yang cukup baik, dan selain untuk keuntungan di pertumbuhan, lidah buaya ini juga berfungsi sebagai obat-obatan alami untuk tubuh broiler dan juga di manajemen pakan juga. Berarti emang cukup baik dah lidah buaya ini untuk performa broiler. Jadi ini kan, di Makan Tuh Podcast nih, kita tuh followers cukup banyak gitu kan. Jadi sekitar 10 juta orang nonton nih gitu. Jadi kan banyak. Jadi smart people yang di rumah nanti ketika nonton, mereka menggunakan lidah buaya, apakah tidak jadi permasalah? Tentu tidak. Salah satu tujuan kesini kan juga untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan yang di rumah juga nih, agar bisa menggunakan lidah buaya seperti yang kami gunakan. Kayak seperti memberi informasi juga kepada rekan-rekan yang di rumah. Untuk smart people, jadi yang dilakukan oleh mahasiswi ini bisa digunakan juga dong di rumah gitu. Karena manfaatnya emang cukup banyak gitu untuk pertumbuhan, daya tahan tubuh, performa cukup banyak. Jadi saya harap smart people yang di rumah dapat melakukannya gitu. Saya juga ingin menanyakan, ini kan emang di semester tingkat akhir ya, di peternakan yang lagi sibuk-sibuknya gitu. Sementara kedua saudari ini memelihara 5.000 ekor gitu kan. Jadi bagaimana sih cara tips atau trik manajemennya gitu atau sistem pemasarannya gitu? Nah, kemarin tentang pemasaran ini jadi permasalahan juga bagi kami kan, karena kami sibuk kuliah, kami juga sudah semester akhir dan terkendala juga pada waktunya ini. Tapi sekarang udah mulai membaik karena kami sudah bekerja sama dengan peternak untuk merealisasikan penjualannya. Gitulah. Berarti caranya itu kita harus banyak relasi. Kita harus berteman dengan peternak-peternak lainnya, membangun relasi. Ketika kita butuh, kita bisa mengapa ke orang lain. Begitu juga sebaliknya. Berarti catatannya memang harus memperbanyak relasi. Oke, baik. Mungkin saya ya sebagai, mungkin dari rekan-rekan kan pengusaha nih. Saya kan belum nih. Saya sebagai pemula nih kan. Jadi bagaimana sih tips dan triknya gitu sebagai saya untuk bisa memulai seperti saudara-saudari gitu? Kalau dari saya sendiri, tipsnya ya seperti kayak kita memahami tentang apa bidang yang akan kita ambil, mencari informasi-informasi dari YouTube atau bertanya kepada orang yang tahu tentang bidang yang mau kita ambil. Itu sih kalau dari saya. Kalau menurut Wardah gimana? Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau kita ingin membuka bisnis itu, kita harus siap dengan resiko-resiko yang ada atau resiko-resiko yang muncul lah gitu. Ya, cuman gitu aja sih kalau dari saya. Berarti ingat teman-teman, ketika kita ingin menjadi pengusaha, kita harus menerima resiko-resiko yang kita akan tanggung. Dan kita juga harus pinter-pinter mencari situasi, atau mungkin kita lebih ke media sosial ya. Di zaman sekarang ini kita melihat bidang kita di mana, kita harus terjun kemana gitu. Kita lihat-lihat tutorial-tutorial. Mungkin itu ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Ya mungkin ya, semoga di sekarang ini ayamnya bertambah lagi ya, 5.000 menjadi 10.000 dan sebagainya. Dan tidak lupa juga di mungkin dalam waktu dekat juga saudara-saudari juga wisuda ya. Semoga wisudanya dijalankan dengan lancar ya. Semoga. Mungkin untuk podcast kali ini mungkin sampai di situ. Intinya suatu keberhasilan ditanamkan dari diri kita. Kalau ingin kita berhasil harus ada kemauan dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.